Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan beriaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah raya yang kedua ini. Mari kita beri salam kasih, salam damai kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Salam. Dengarlah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Tuhan hai segenap bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita di ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, janji-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Sampai hari ini
kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena setia-Mu dalam hidup kami, saat ini kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini ingin memuliakan nama Engkau. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Kami mau memberi pujian kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir pada saat ini. Dan Kau siap untuk memberkati setiap umat-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini, kami boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. bersorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh dengan kemuliaan. Suara kami nyata
yang bisa kita andalkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Kita patut bersyukur memiliki Allah seperti Dia yang setia, dan kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita, dan Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Mari kita nyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam seluruh aspek hidup kami. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat sesuatu. Bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur kiranya siang hari ini siang yang sangat spesial karena kami dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami dapat menikmati lawatan-Mu, kami dapat menikmati sentuhan kasih-Mu yang menggugah hidup kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, bahkan setia sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah bagi kami saat siang hari ini, dan pakai hamba-Mu, perkenan hamba-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan setiap kami umat-Mu, sehingga kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di akhir minggu bulan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah menginjak di minggu yang terakhir ya di bulan Januari ini. Tentu ada banyak hal yang sudah kita rasakan bersama-sama, apa yang saudara bisa nikmati ketika dalam sepanjang hampir sebulan ini di tahun yang baru ini. Tentu ada hal-hal yang kalau saudara melihat, kalau kita di luar Tuhan, atau dengan kata lain ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang besar, kesulitan yang besar itu sedang menimpa dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan baik tanpa Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa menyelesaikan sesuatu yang baik. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, mengakhiri perjalanan di bulan Januari ini, tema yang akan saya ambil adalah, siang hari ini adalah menjadi sahabat yang sejati. Nah, saudara, kata sahabat di dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, itu artinya adalah kawan, teman, atau handai. Ya, dekat, sahabat karib. Karib itu adalah sahabat yang sangat erat atau baik. Teman yang akrab. Ya, kental menjadi sahabat yang karib. Kalau bersahabat itu artinya adalah berkawan, berteman. Yang berikutnya adalah menyenangkan dalam pergaulan. Itu bersahabat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah punya sahabat yang kental, yang baik, yang mengerti, yang memahami keadaan hidup kita? Sebagian mungkin berkata, Pak, sampai detik hari ini saya belum memiliki seorang sahabat. Atau sebagian berkata, oh puji Tuhan, ya, sampai hari ini saya masih punya sahabat yang sangat baik, sangat kental. Ya, dalam pergaulan juga menyenangkan. Itu tadi salah satu definisi daripada sahabat. Saudara, menyenangkan dalam pergaulan. Nah, apa kata Alkitab tentang sahabat? Dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat 17, Alkitab berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, itu menurut Amsal pasal 17 ayat 17. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini, seorang sahabat itu selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Dalam terjemahan Alkitab baru edisi yang kedua,
Saudara, firman Tuhan berkata, seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu kesusahan. Atau dengan kata lain, seorang saudara hadir untuk waktu kesusahan. Itu sahabat menurut firman Tuhan. Saudara, dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudaranya sendiri. Mungkin saudara pernah menjumpai atau mengalami dalam hal itu. Ya, lebih karib daripada saudaranya sendiri. Itu seorang sahabat. Nah, saudara, faktanya yang kita jumpai ternyata seorang sahabat yang dikatakan kental, bahkan sangat kental sekalipun. Ternyata hubungannya itu bisa renggang, itu bisa retak, tidak seharmonis ya ketika masih ya seperti pada saat bulan madu. Itu istilah saya. Ya, tidak semanis seperti pada saat bulan madu. Oh, dalam segala situasi, dalam segala kondisi dia selalu hadir. Dalam kesusahan dia juga hadir. Dalam kesulitan dia juga sedang hadir. Dalam tekanan ada seorang sahabat yang selalu bisa menopang kita. Tetapi fakta yang kita lihat, ternyata sahabat kita di dunia ini tidak selamanya mereka bisa menaruh waktunya sepenuhnya untuk saudara dan saya. Ternyata sahabat kita yang baik, yang kental, ya mungkin saudara punya sohib ya, yang wow ini orang sangat spesial sekali. Saya bersyukur ya punya seorang sahabat yang luar biasa, melebihi saudara sendiri. Saudara, tapi kenyataannya sekali lagi tidak selamanya sahabat kita di dunia ini dia bisa menunjukkan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Tidak selamanya, mungkin tidak banyak. Atau memang ada? Iya ada. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan hubungan persahabatan sejati itu bisa menjadi terhalang? Apa saudara yang menyebabkan? Yang pertama, menurut Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-28, ini penyebab hubungan persahabatan yang sejati itu bisa menjadi terhalang. Yaitu apa? Karena sahabat kita ternyata menjadi seorang penfitnah. Amsal pasal yang ke-16, ayat 28b, Alkitab berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Perhatikan, seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Seorang penfitnah memutuskan persahabatan yang karib, yang kental. Bisa terputus. Saudara-saudara, oleh karena ada atau menjadi salah satunya di antaranya adalah menjadi seorang penfitnah. Nah, fitnah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, itu artinya adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang atau menodai atau menjelekkan nama baik seseorang sehingga merugikan kehormatan orang tersebut. Itu fitnah. Menyampaikan kabar bohong, menyampaikan kabar, cerita, isu
yang tidak berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ternyata ini bisa menjadi sebuah penghalang berkaitan tentang persahabatan seseorang. Sekali lagi, dulunya baik sekali, tapi dalam titik tertentu ternyata tidak dinyana, saudara. Dia menjadi seorang pemfitnah. Menurut Amsal, penfitnah ini bisa menceraikan atau memutuskan sebuah persahabatan. Saudara-saudara, ini yang perlu kita mengerti. Ini penghalang yang pertama, menjadi seorang penfitnah. Ya, mungkin kalau 1-2 orang, kalau banyak orang, dia menyampaikan kabar baik, dia menyampaikan kabar bohong, dia menyampaikan kabar yang tidak berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ini sangat berbahaya. Makanya seorang penfitnah bisa menjadi penghalang persahabatan yang sejati yang sudah terbangun sekian lama, mungkin dari sejak TK, sekolah bersama, SD di sekolah yang sama, SMP di sekolah yang sama, ya di SMA di sekolah yang sama, di universitas di sekolah yang sama, mungkin di pekerjaan juga bisa di pekerjaan yang sama, di perusahaan yang sama. Saudara bayangkan, ini waktu yang sangat panjang. Tapi tiba-tiba hubungan itu bisa rusak. Hubungan itu bisa tidak lagi harmonis. Tadi salah satu definisi persahabatan adalah ya pergaulan yang menyenangkan. Ya, pergaulannya tidak menyenangkan lagi, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling menyindir. Sehingga mengakibatkan persahabatan yang sudah dibangun dengan baik itu terputus. Karena apa? Menjadi penfitnah. Yang kedua, apa yang menyebabkan hubungan persahabatan sejati itu bisa menjadi terhalang? Amsal 17 ayat 9b, Alkitab berkata, saudara, ya, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Oke. Tetapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan berkata, siapa menutupi pelanggaran, mengejar persahabatan, sebaliknya. Tetapi siapa mengungkit masalah, Alkitab berkata, menceraikan sahabat karib. Jadi yang kedua, ya, penyebab hubungan persahabatan yang sejati bisa menjadi terhalang karena membangkit atau mengungkit atau mencari-cari masalah. Dalam persahabatan itu salah satunya tiba-tiba mereka suka mengungkit atau mencari-cari masalah. Atau menciptakan masalah. Tidak sedang meredam masalah, tetapi menciptakan sebuah masalah yang baru. Tidak hanya satu, tapi menciptakan masalah lagi. Menciptakan masalah lagi, menciptakan masalah lagi, membangkit, mengungkit masalah yang saudara, saya rasa kalau itu secara terus-menerus dilakukan, itu tidak akan membawa manfaat yang baik. Kenapa enggak kita membicarakan tentang hal yang di luar itu, yang bisa menguntungkan nilai persahabatan kita? Ya, jauh lebih baik kita membicarakan sesuatu yang menguntungkan persahabatan kita. Tidak hanya dalam jangka yang pendek, tapi jangka waktu yang sangat panjang. Bukan berarti dalam sebuah persahabatan itu tidak pernah terjadi sebuah perselisihan. Oh tidak,
mungkin sekali, dua kali, atau mungkin beberapa kali bisa terjadi sebuah perselisihan salah paham. Tetapi bisa ada solusi di dalamnya. Tidak sebaliknya, membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit masalah. Alkitab berkata, itu bisa menceraikan persahabatan yang karib. Itu bisa memutuskan persahabatan yang karib. Coba bayangkan kalau setiap ketemu, ya mengungkit-ungkit masalah. Pusing enggak saudara? Pusing. Tapi beda. Ketika setiap ketemu, saudara-saudara bisa saling berbagi tentang pengalaman hidup, perjalanan hidup. Yang mungkin tidak selamanya perjalanan hidup kita itu enak, manis. Tapi ada kalanya perjalanan hidup kita itu pahit. Ada kalanya perjalanan hidup kita itu terlalu susah. Untuk bisa bangkit terlalu susah, tetapi pada akhirnya seseorang atau sahabatmu itu bisa bangkit. Ada nilai-nilai positif yang bisa kita tangkap, kita serap ketika dia saling berbagi. Beda ketika sedang mengungkit-ungkit masalah, membangkit-bangkit masalah, mencari-cari masalah. Ini yang bahaya saudara dalam sebuah persahabatan. Saudara, itu yang kedua. Yang menyebabkan hubungan persahabatan sejati itu menjadi terhalang. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Kemiskinan. Ternyata sebuah persahabatan itu bisa terhalang ketika ada yang ketiga ini karena faktor kemiskinan. Amsal pasal 17 ayat 9b. Amsal 17 ayat yang ke-9b. Siapa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Berikutnya, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Amsal berkata, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Orang miskin itu dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ternyata saudara, perbedaan atau kesenjangan materi atau ekonomi, status sosial, ya, seseorang itu bisa merusak sebuah persahabatan yang sejati. Dulunya pada saat berangkat dari nol, aman-aman saja. Tapi begitu dalam sekian perjalanan tahun kemudian, ya, yang satu kelihatannya perjalanan karirnya itu sangat luar biasa, cepat sekali. Tapi yang satu kelihatannya tersendat-sendat. Sehingga dari situ ada perbedaan. Ya, ada kesenjangan ekonomi, materi, atau ada perbedaan status sosial. Ternyata beda. Ya. Yang miskin, sahabat yang miskin bisa ditinggalkan, dilupakan. Ya, kalau dulu pada saat berjuang bersama-sama, sekali lagi saudara, dalam kondisi apapun juga dia selalu ada di situ, hadir di situ. Makan enggak makan pokoknya ngumpul. Tapi sekarang begitu yang satunya sukses, begitu dia butuh, dia cari, dia panggil. Alkitab berkata, dia tidak ada lagi. Ternyata kemiskinan itu bisa menjadi sebuah penghalang dalam sebuah persahabatan. Dulu kental sekali Pak, dulu sangat karib sekali kok. Tapi sekarang Pak,
Aduh, aku masih numpak sepeda atau naik sepeda motor, tetapi sekarang dia sudah naik mobil mewah. Mungkin kalau jalan bareng dia sudah tidak kenal saya, Pak. Dia sudah beda, tidak kayak dulu kok, Pak. Saudara, kemiskinan ternyata bisa menjadi sebuah penghalang persahabatan yang sejati. Perbedaan, kesenjangan, materi, status sosial, itu juga bisa menjadi sebuah penghalang seseorang untuk bisa membangun sebuah persahabatan sejatinya sampai akhir. Itu fakta yang kita jumpai. Tidak bisa kita pungkiri. Saudara bisa dikecewakan oleh sahabat saudara sendiri loh. Bahkan tadi dikatakan, oh sahabatmu itu melebihi saudaramu sendiri. Itu dia bisa mengecewakan kita. Dia bisa melukai kita. Tapi pertanyaan yang berikutnya, siapa sesungguhnya yang benar-benar menjadi sahabat sejati kita? Siapa yang benar-benar menjadi sahabat sejati kita? Siapa saudara? Yesus. Dia sungguh-sungguh menjadi sahabat sejati kita. Yesus namanya. Sekali lagi, saudara bisa dikecewakan dengan sahabat kita, si A, si B, si C. Tapi Yesus yang sesungguh-sungguhnya menjadi sahabat saudara dan saya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Yesus, ayat berikutnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berikutnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Perhatikan, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yesus menjadi sahabat kita. Dia tidak hanya meluangkan waktu. Dia tidak selalu hadir, tidak hanya selalu hadir pada saat saudara dalam segala kondisi apapun juga. Tapi menjadi sahabat yang sejati, bahkan dia sampai memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Oh, ini nilai persahabatan yang luar biasa. Ini nilai persahabatan yang kekal. Tidak terputus. Ya, persahabatan kita di dunia ini bisa terputus. Tadi oleh karena kemiskinan. Saudara-saudara, oleh karena menjadi seorang penfitnah, oleh karena membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit sebuah perkara masalah. Tapi Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit masalah saudara. Tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosa kita. Justru sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tidak pernah dia ungkit lagi segala dosa-dosa kita. Sudah dikubur dengan kematiannya. Dan menjadi manusia baru ketika kita bangkit. Saudara, Yesus menjadi sahabat sejati kita sampai dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara punya sahabat, ada yang berani menyerahkan nyawanya untuk saudara? Saya jamin, ya pasti dia mikir-mikir saudara. Ya, tapi Yesus dia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Bahkan dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi
sebagai hamba karena hamba tidak ngerti, tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat oleh karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Ada sesuatu yang masih dirahasiakan oleh sahabat kita di dunia ini. Pasti sekian persen, pasti ada sesuatu rahasia yang masih dia sembunyikan, tidak beritahukan. Tetapi Yesus menjadi sahabat sejati saudara dan saya. Dia memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Tidak ada yang dia rahasiakan untuk hidup saudara dan saya. Termasuk adalah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Apa itu? Dosa. Ya, dia tidak sembunyikan, dia tidak rahasiakan. Semua pelanggaran-pelanggaran kita manusia sudah dia tebus, sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dengan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya sebagai sahabat yang sejati. Saudara, justru dia memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Contohnya apa? Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10, kemudian 16, 17 dan 26. Saya mau bacakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 16, 17, 26. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, jelas Alkitab memberikan sebuah contoh kepada kita. Yesus sebagai sahabat sejati kita, dia memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Salah satunya adalah dengan hadirnya roh penolong, roh penghibur, yang menolong kita, yang menghibur kita, yaitu Roh Kudus, yang dia janjikan. Yesus sebagai sahabat sejati Anda, dia akan memberitahukan dan menggenapi segala janji-janji firman-Nya. Dia sebagai sahabat sejati kita, dia akan memberitahukan dan menggenapi segala janji-janji firman-Nya. Itu luar biasa. Makanya dikatakan dia sesungguhnya menjadi sahabat sejati dalam hidup kita. Dia berkata sendiri, aku menyebut kamu sebagai sahabatku. Ya, aku tidak menyebut lagi hamba. Karena menjadi seorang hamba ada sesuatu yang dirahasiakan oleh tuannya. Tetapi dia berkata, aku menyebut kamu menjadi sahabat. Karena dia beritahukan segala sesuatu yang dia dengar
dari Bapa. Salah satunya adalah dengan hadirnya Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kudus untuk menyertai dalam perjalanan hidup saudara dan saya sampai detik hari ini. Dia benar-benar mempedulikan hidup saudara dan saya. Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Itu sahabat yang sejati. Dia selalu hadir dalam segala kondisi hidup kita. Setiap waktu dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia menjadi roh penolong, dia menjadi roh penghibur dalam hidup kita. Itu Yesus. Saudara, tadi saya katakan dia akan memberitahukan dan menggenapi segala janji-janjinya. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Banyak, saudara. Tidak hanya dia mengirimkan roh penolong, roh penghibur, roh kudus yang akan menyertai kita, melindungi kita, menghibur kita. Tapi ada banyak janji-janji Tuhan yang lain. Dia genapi itu dalam hidup kita. Saudara, luar biasa. Yang berikutnya, Alkitab berkata, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak sedang mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit masalah dalam hidup kita. Dia menjadi seorang sahabat yang sejati. Dia berkata, sebaliknya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus. Kebalikannya, wah kita sudah benar-benar dalam kondisi yang pergumulan yang sangat berat. Ya, tidak dihibur, tidak ditolong, tambah diinjek-injek, kalau bisa dimatiin sekalian deh. Tapi Yesus sebagai sahabat sejati kita tidak seperti itu. Justru dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan kita, dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bedanya, saudara. Takaran yang Yesus berikan kepada kita sebagai sahabatnya itu sangat luar biasa. Jangan takut ketika kita, saudara dan saya, ditinggalkan oleh sahabat kita yang ada di dalam dunia ini. Tidak selamanya dia baik. Tidak selamanya dia mengerti tentang hidup kita. Tidak selamanya dia memberitahukan segala sesuatu. Tadi saya katakan, pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi, ya, dia tidak pernah merahasiakan sesuatu dalam hidup saudara. Dia beritahukan kepada saudara. Apa yang dia janjikan, Alkitab berkata, digenapi. Justru saat kita kedapatan letih lesu, berbeban berat, oleh karena banyak hal yang sedang menjadi pergumulan hidup kita, perjalanan kita, sampai di akhir minggu ini. Saudara, Alkitab berkata, yuk datang kepada sahabat kita yang sesungguh-sungguhnya. Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan. Tidak cukup berhenti di situ. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Alkitab berkata, Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Dia menjadi sahabat sejati kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Saudara-saudara, ya dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Bahkan dikatakan, ia selalu siap dan mampu menolong saudara dan saya di dalam kesesakan. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita, dia selalu siap. Dia selalu siap, saudara, dan mampu menolong dalam kesesakan. Sahabat kita di dunia tidak selamanya siap, dalam 24 jam tidak selamanya siap. Tapi Yesus
menjadi sahabat sejati kita. Dia selalu siap, Alkitab berkata, dan mampu menolong di dalam kesesakan. Sahabat kita di dunia dia terbatas, tapi sahabat kita yang sesungguhnya dia tidak terbatas. Caranya di dalam menolong kita tidak terbatas, melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Ya, mungkin yang kita anggap dia bisa diandalkan nih orang ini, tapi tetap masih bisa terbatas. Tapi sahabat sejati kita, Yesus, caranya di dalam menolong saudara, dalam menolong saya, menghibur saya, mengangkat saya, mengangkat hidup saudara, memberkati hidupmu. Caranya itu luar biasa, tidak terbatas. Amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, cara Tuhan dalam menolong kita tidak terbatas. Amin. Cara Tuhan dalam menolong saudara saya tidak terbatas. Itu sebabnya, saudara, kita punya Tuhan yang selalu punya cara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan naikkan pujian ini. Saya minta singer, song leader bisa maju ke depan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Bersama kita bangkit berdiri, katakan saudaraku, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Naikkan pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju
tenang dan ku tenang di dalam cara-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Engkau punya banyak cara di dalam menolong kami. Engkau menyatakan segala kedahsyatan, keajaiban-Mu. Oh, Jesus. Masing-masing berdoa, saudaraku. Kita bersyukur punya sahabat yang benar-benar mengerti tentang keadaan hidupmu sampai detik hari ini. Ada banyak cara yang Tuhan berikan. Tuhan belajar, Tuhan mengajar kita untuk kita belajar tenang. Ada banyak cara yang Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Dengan kita menjadi tenang, saudara, kita bisa memikirkan tentang Tuhan. Kita bisa memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sedang engkau rancangkan hari-hari ini. 2024, jangan putuskan hubunganmu dengan sahabat yang sejati, yang sesungguhnya. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Dia selalu siap untuk menolong saudara. Engkau berkata siang hari ini, Tuhan, aku mau temukan kembali. Dan Engkau akan kujadikan sebagai sahabat yang sejati kembali. Kalau dalam beberapa saat, mungkin tidak kita sadari, saudara sedang memutuskan persahabatan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Sehingga kau merasa bodoh dengan Tuhan. Tetapi hari ini lihat, alihkan pandangan saudara, alihkan fokus saudara. Sementara sahabatmu di dunia ini tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya atas hidup saudara. Jangan takut, jangan gentar. Ketika meniti masa depanmu, engkau punya sahabat yang sejati. Dia bertanggung jawab penuh atas perjalanan hidup saudara. Tidak hanya selama engkau ada di dunia ini, tapi sampai selama-lamanya dia akan tetap menjadi sahabat saudara. Bahkan dia menjadi Tuhanmu. Seberapa banyak siang hari ini engkau yang benar-benar membutuhkan kehadiran sahabat yang sejati, yaitu Yesus. Silakan buka hatimu. Terima Dia dengan sepenuh-penuhnya. Jangan pernah ragukan apa yang Dia kerjakan di dalam hidup saudara. Engkau melihat setiap hati yang membutuhkan kehadiran sahabat yang sejati, yaitu Yesus, Tuhan kami. Tuhan, hamba berdoa supaya setiap kami umat-Mu di tempat ini benar-benar menikmati nilai kualitas persahabatan yang sesungguhnya bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah mengungkit-ungkit tentang kesalahan kami, dosa kami, tetapi sebaliknya Engkau sudah menghapus semua itu. Dan Engkau menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Ada hal-hal yang baru yang sedang Engkau kerjakan di tahun ini. Kami percaya Tuhan bisa tercapai karena Engkau
terlebih dulu sudah persiapkan itu untuk sahabat-sahabatmu yang ada pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tetap saudara berdoa, tetap saudara berdoa. Saya serahkan kepada Pak Hoki untuk memimpin kita di dalam doa syafaat pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan siang hari ini. Kami belajar banyak hal bahwa persahabatan itu dua sisi Tuhan. Mungkin selama ini kami menuntut dari orang lain menjadi sahabat. Tapi siang hari ini Tuhan ajarkan untuk setiap kami memberi contoh Tuhan. Biar setiap pribadi kami juga Tuhan mampukan menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang di luar sana. Biar setiap kami mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, tidak lagi menuntut, tetapi biarlah setiap kami juga mengubah kehidupan kami untuk siap menjadi teman dan sahabat bagi teman-teman kami di luar sana. Dan terlebih Tuhan, lebih dari semuanya dan segalanya, kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, menjadi sahabat yang luar biasa. Bahkan Engkau Tuhan yang luar biasa itu mengangkat kami menjadi sahabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah setiap apa yang kami dengar Tuhan siang hari ini, Tuhan menceraikan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan itu terus berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih, sebelum saya sampaikan beberapa hal dari warta jemaat ini, kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di tempat ini. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri. Kami akan menyambutnya. Oh ya, puji Tuhan, ada seorang Bapak ini. Selamat datang, selamat bersekutu, beribadah bersama kami. Tuhan memberkati. Ya. Ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai kelas bimbingan pranikah. Bagi jemaat yang merencanakan menikah di tahun 2024 ini, diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Yang kedua, rapat koordinasi RKA mengundang seluruh semua pendeta koordinator bidang, majelis, dan para pengurus seksi besok pada hari Kamis 1 Februari 2024 jam 6 sore. Tempat di ruang serbaguna lantai 1 dengan agenda koordinasi, konsolidasi dan kompilasi pembuatan RKA masing-masing seksi untuk tahun 2024. Mohon ini diperhatikan untuk tanggal 1 Februari ini jam 6 sore. Lalu yang ketiga, Beston Pagi Raya Keluarga. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 pagi di gereja kita di tempat ini di ruang serbaguna lantai 1. Kemudian info paduan suara Mazmur Bakti. Latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 6 sore di ruang ibadah lantai 2. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti Giaku.
Kemudian untuk baptisan air periode yang pertama, diberitahukan kepada jemaat bahwa untuk baptisan air periode pertama atau tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Sementara katekisasi akan dimulai hari Selasa tanggal 13 Februari dan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 5 sore bertempat di ruang serbaguna. Berikutnya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sore. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto berwarna 3x4 3 lembar dan 3x3 1 lembar kepada Bapak Pendeta Elisa Samuel atau ke sekretariat gereja. Demikian warta yang saya tekankan, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di warta cetak atau itu yang sudah dikirimkan. Tuhan memberkati, dan sementara saya undang bagi jemaat yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun dari hari Senin sampai Minggu ini, silakan bangkit berdiri. Pak Wiro. Oh, Pak Wiro Aji ada? Oh, baru berdiri ya. Di balkon. Baik. Ada Pak Ferry di sana ya. Setelah itu bisa duduk. Sementara doa saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah beribadah di ibadah raya 2 ini. Kiranya puji-pujian, firman Tuhan, dan persekutuan kita memberi kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Jadilah saksi Kristus. Biarlah hari-hari depan adalah hari-hari di mana kita juga beribadah menjadi murid-murid Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik yang di ibadah raya pertama yang belum disebut namanya, maupun juga ibadah raya yang kedua ini. Kami meminta supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia kepada mereka, dan mereka boleh mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati mereka, anak-anak-Mu ini, berilah hikmat, tuntunan, iman mereka bertumbuh. Tuhan memberkati rezeki, mengirimkan berkat-berkat di dalam rumah tangga dan pekerjaan di mana mereka sedang menggarapnya hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, untuk para lansia yang harus tertidur oleh karena usia mereka yang sudah lanjut. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan mereka, di antara mereka adalah tokoh-tokoh gereja yang memberikan teladan yang luar biasa sekali di gereja Isa Masih Kudus ini. Berkati mereka satu persatu, para lansia ini, berikanlah kekuatan, penghiburan, dan iman yang terus ada, percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan
Suatu saat kemah di dunia ini akan dibongkar, tetapi Tuhan menyediakan kemah yang abadi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit, yang saat ini terus melawan sakit penyakit itu dengan obat-obatan, dengan pengobatan yang ada dan belum mengalami kesembuhan. Berilah kesabaran ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah suatu semangat di dalam diri mereka, buat hati mereka bergembira, karena hati gembira adalah kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa supaya Engkau juga mengadakan mujizat-mujizat-Mu, tanda-tanda-Mu, karena kami percaya bahwa Roh Tuhan masih terus bekerja sampai pada akhir zaman. Karya Kristus sebagai tabib yang ajaib terus nyata, dan kami mengimani ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan di dalam usaha, di dalam karir, di dalam masa depannya. Biarlah mereka terus memandang kepada Kristus dan tidak terhipnotis oleh keinginan duniawi, cinta kepada mamon, dan cinta kepada hal-hal di mana menempatkan hal-hal itu lebih utama daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh berserah kepada Tuhan, Tuhan memakai, Tuhan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur untuk rencana para hamba Tuhan yang besok pagi akan mengadakan doa puasa awal tahun. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hamba-hamba Tuhan ini bersama dengan pasangannya. Biarlah Roh Kudus menuntun di dalam doa dan puasa, mencari kehendak Tuhan bersama-sama, menjadi sehati sepikir untuk melayani bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, bersama-sama dengan majelis dan para pengurus, sehingga kami boleh melayani gereja ini, membawa kepada Tuhan persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kota kudus ini. Tuhan, lindungi, jagai, beri kesejahteraan. Tuhan sendiri yang menjadikan orang-orang beriman untuk memberitakan Injil di kota ini, supaya mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya pemilu ini berlangsung dengan baik. Kami berdoa supaya pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan, yang menjaga NKRI, menjaga ideologi Pancasila. Terima kasih, kami berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan, di mana bangsa-bangsa sekarang berkecamuk, berperang satu sama lain, bahkan sudah berperang lamanya, banyak orang menderita karena ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan, damai sejahtera Tuhan, kerendahan hati daripada bangsa-bangsa itu untuk menyudahi perang yang ada. Terpujilah nama-Mu, kami memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan sebagai simbol untuk siap menerima berkat Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, laksanakan aktivitasmu dari hari-hari Senin sampai Sabtu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.